Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut pelajaran kita, masih membahas tentang masalah sunnah-sunnah wudu. Dan kita masih terfokus di halaman 3, yaitu kesunahan saat membasuh kedua tangan. Yang punya kitab, buka kitabnya. Yang enggak punya kitab, jangan lupa nanti beli. Berapa harganya? 10.000. Makan bakso 15.000. Ya. Ada belum minumnya lagi, belum bayar ongkos parkir. Nah, itu ya. 10.000, tapi ini insyaallah sampai ke akhirat pahalanya. Baik, ada yang meninggal? Ada yang meninggal, Bu. Habis kita bilang. Oh iya. Bu Asmawati. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah beliau ya. Pengurus kan? Nah, jamaah biasa. Insyaallah husnul khatimah, karena orang yang menuntut ilmu kalau dia meninggal dunia, dia termasuk orang yang mati dalam syahid akhirat. Salah satu manfaat orang meninggal syahid akhirat itu, para ulama mengatakan adalah di alam kubur dia tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Dan salah satu penyebab orang mati syahid akhirat itu adalah orang yang niat di dalam hati menuntut ilmu sampai dia meninggal dunia. Nah, ibu-ibu ini pengajian ya, macam-macam pengajian diikutin sama Abuya sebulan sekali, sama Habib Hadi, mungkin ada lagi Habib Hasan, Habib Fulan, ini itu diikutin semuanya, malam siang ikut terus pengajian. Makanya belamak terus awak, karena makan pengajian makan. Nah, ada orang seperti itu meninggal dunia, walaupun meninggalnya di tempat tidur, tapi niatnya adalah menuntut ilmu sampai dia mati. Itu adalah dia mati dalam keadaan syahid akhirat. Salah satu manfaatnya syahid akhirat tadi apa ya? Di alam kubur tidak ditanya oleh mungkar nakir. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita kembali dan kita lanjutkan kesunahan membasuh kedua tangan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sunnahnya yang pertama membasuh tangan itu adalah memulai dari dari jari tangan ya. Nah, membasuh kedua tangan dari kedua telapak tangan, dari atas ini, dari sini membasuhnya. Yang kanan, kiri semuanya dari jari. Ini kalau kita menyiramkan sendiri, pakai gayung, nyiramnya dari sini. Ya, siram dari sini. Tapi kalau disiramkan orang, ada orang yang menyiramkan, atau ada ulama juga mengatakan termasuk pakai keran nih. Maka kalau pakai keran, di sini ada beda pendapat. Imam Romli mengatakan kalau keran adalah dari siku.
Ya, kalau keran dari siku. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, mau pakai keran, mau siram sendiri atau disiramkan, semuanya adalah dari jari, dari telapak tangan. Nah, sehingga ada beda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Keduanya kuat pendapat tadi ya. Karena dalam ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i, apabila ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, maka itu seimbang pendapatnya. Seimbang. Kita mau pilih yang mana boleh semua. Yakin ya. Jadi kalau kita nyiram dari kanan, dari tangan, ujung jari. Tapi kalau kita pakai keran atau disiramkan orang, kita boleh milih antara dua. Dari jari boleh, pendapatnya Ibnu Hajar, atau dari siku juga boleh. Ibu-ibu kalau pakai keran enaknya nyiramnya dari mana? Ya terserah. Dia ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, boleh, terserah pilih. Dua-duanya boleh. Jangan lupa membaca doa. Kalau tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah catatan amal dengan aku terima melalui tangan kanan, dan masukkan aku ke dalam surga tanpa dihisab. Kalau tangan kiri doanya Allahumma la tu'ti kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, ini ketika masuk tangan kiri, jangan engkau berikan catatan amalku di akhirat nanti pakai tangan kiri atau dari belakang. Nah, dari sini para ulama mengatakan semua manusia kita nanti pada umumnya di akhirat akan dibagikan kita punya catatan amal. Dari kita mulai balik, ingatlah ibu-ibu, tahun berapa atau umur berapa balik kemarin, balik umur 12. Ada yang umur 12 sudah haid. Dari situ sudah terhitung catatan amal kita masing-masing. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 10 tahun sudah haid. Ya. Nah, dari situ kalau kita berbuat kebaikan atau berbuat kesalahan sudah terhitung dosa dan pahalanya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Buku itu akan ditutup setiap tahun. Kapan itu? Halo? Kapan buku catatan amal kita ditutup pembukuannya? Setahun sekali. Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, hadiahnya umroh. Bayar sendiri. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban. 1 bulan lagi kurang lebih. Malam nisfu Sya'ban. Itu pergantian catatan amal dalam setahun. Buku yang lama ditutup, buka buku yang baru. Kalau setiap minggu hari apa? Bukunya diganti. Ayo, ada yang tahu? Yaitu pada hari Kamis. Dalam riwayat hari Kamis. Tapi dalam riwayat yang lain Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Kalau Senin hari lahirnya Nabi dan hari Kamis hari diangkat catatan amal dalam seminggu. Jadi seminggu sekali ganti buku hari Kamis. Sebulan sekali nggak ada. Kalau setahun sekali nisfu Sya'ban. Nih ibu-ibu sudah umur berapa tahun di sini? Ada umur 40 tahun? Banyak. Ya. Ada yang menjelang, ada yang sudah 40, ada yang 50. Kalau seandainya umur 40 tahun, balik bahari umur 10 tahun. Umpama waktu haid umur 10. Berarti sudah punya buku berapa? 30 buku. Tebal banget segini. Tebal. Nanti bagi raport di akhirat. Ketika catatan itu dibagikan, semua kita akan dibagikan itu. Orang yang mengambil catatan itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama
orang yang mendapatkan kitab tersebut dengan tangan kanan. Ini ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya pakai tangan kanan nanti ngambilnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Kalau tangan kiri, neraka dulu mampir. Neraka dulu mampir. Kalau sudah habis masa tahanannya, bukan masa baktinya ya, masa tahanannya, baru keluar dari neraka masuk surga. Yang ketiga, yang parah, min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya. Ada yang mengatakan dia pakai tangan kiri ngambilnya, tapi Allah ciptakan kuku yang panjang terbuat dari besi tembaga, lalu tangan ini masuk ke dalam, tembus, nah sampai ke sini, sampai tembus ke punggung. Min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya, baru dikasih cabut lagi, begitu. Mati kan di akhirat? Enggak. Di akhirat nanti nggak ada lagi kematian. Yang masuk maka hidup, tapi dengan hidupnya tersiksa dengan azab neraka. Yang surga hidup dan hidup dengan penuh kenikmatan. Sudah ada nonton film siksa neraka? Ada, coba nonton. Itu tidak turun-turun sebulan lebih itu di bioskop. Abuyan sebelum berangkat umrah melihat itu siksa neraka. Film apa sih? Ya, sampai pulang umrah belum turun-turun juga ada di bioskop. Dan gara-gara film itu berapa banyak bencong-bencong tobat. Tobat karena ngeri banget filmnya. Ya, siksaan dalam neraka. Ada yang lidahnya dipotong, ya, disetrika pakai raksasa, digigit kalajengking. Nah, itu baru film. Bagaimana yang aslinya? Nah, padahal di film itu cuma visual saja, cuma mengerikan siksaannya, apalagi di akhirat. Nah, orang yang mendapatkan catatan itu dengan tangan kirinya lewat belakang, ini kekal selama-lamanya masuk neraka. Abu ya penasaran film itu, akhirnya buka di YouTube alur ceritanya, alur cerita film itu, wah mengerikan sekali. Ya. Ala kulli hal. Baik, kita lanjut. Nomor 2 halaman 4. Selanjutnya sunnahnya lagi adalah, ikutin semuanya. Nomor 2. At-tayammun, yaitu membasuh bagian kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Jelaslah, wudu tangan kanan berdahulu, tangan kanan, baru tangan kiri. Jangan kiri berdahulu, kanan dulu, baru kanan, baru kiri. Kalau seandainya nggak punya tangan, na'udzubillahi min dzalika, sallallahu alaihi, ada orang potong tangannya sampai di sini. Ya sudah, yang dibasuh di sini. Utamakan kanan dulu. Walaupun dia na'udzubillahi min dzalika, sallallahu alaihi, cuma separuh. Kanan dulu, baru kiri. Enggak ada di tangan sampai di siku sini. Ya sudah, ujungnya dibasuh. Ujungnya dibasuh. Sebenarnya tidak wajib membasuh karena sudah habis, kan batasnya kan sampai siku. Tapi dia ke siku dipotong, sudah. Alhamdulillah, ujungnya dibasuh, baru kiri. Enggak punya tangan sama sekali sampai sini, langsung aja kiri sudah. Tidak usah pakai tangan kanan, langsung kiri. Tangan kiri kan ada juga, sudah muha langsung kepala. Tuh manusia apa namanya, kalau orang Banjar nyebutnya manusia guling. Yang di Banjar daerah mana itu? Jauh ke daerah mana? Ya, manusia guling kan manusia panganan. Pernah lihat lah ibu-ibu? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi abahnya sabar, abah mamanya sabar. Orang datang ke situ minta ditiupkan baju, kabur hajatnya orang.
Orang Banjar ini kan kalau melihat seperti itu, datangan menjurut ke sana. Ya. Masya Allah. Gara-gara bisi anak seperti itu mempunyai kelebihan, abah mamanya rancak pulang umrah, dihajikan orang. Nah, jadi anak itu walaupun dalam keadaan bagaimanapun, dia pasti ada membawa rezeki bagi dia dan orang tuanya. Makanya orang Bahari mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang banyak anak bikin pusing. Ala kulli hal. Baik, yang ketiga, menggosok-gosok. Nah, gosok-gosok tuh. Tangan, menggosok tangan, ya. Nah, jangan membasuh cik 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 cik. Jangan digosok. Mazhab Syafi'i sudah digosok. Tapi kalau mazhab Imam Malik wajib hukumnya menggosok. Yang keempat, angkat suaranya. Yang keempat, menyelah-nyelahi jari tangan dengan cara apapun. Namun yang paling utama adalah dengan cara at-tashbiq, yaitu meletakkan jari salah satu tangan pada sela-sela jari tangan yang satunya. Gosok, kemudian nyelat-nyelatin. Nah, bagaimanapun caranya, kalau kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, cara mencuci tangan itu ada berapa? Ada 5 atau ada berapa ya? 1, 2, 3, ya, 4, 5, ya kan? 5 kan berapa? 5 betul. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Tapi yang afdal dalam berwudu ketika membasuh tangan, ini, yang telapak tangan ini adalah dengan cara tasbih, yaitu meletakkan jari salah satu pada sela-sela jari tangan yang lain. Nah, gini. Digosok, boleh begini. Terserah saja, cuman di sini diajarkan begini. Ya. Nah, itu cara afdal, gosok. Jangan cik 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 cik. Di sini tidak basah, tidak sah wudunya. Lanjut ya, nomor 5, meratakan basuhan hingga ke 1/4 lengan atas, dan yang paling sempurna hingga sampai pundak. Afdalnya yang wajibnya itu di sini, Bu. Yang wajibnya itu sampai di sini. Nah, lewatin garis ini dikit. Itu wajib. Sunahnya nih sampai setengah lengan. Ya, sini. Afdalnya sampai ketek. Nah, kalau ibu-ibu wudu di rumah ya, bukan depan umum. Kalau depan umum nggak boleh. Nah, wudu sampaikan ke ketek sini. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Al-Ghurrul Muhajjalin atau Muhajjalain. Gur lebihan wudu yang di muka. Jadi kalau berwudu sampaikan di sini kepala, sampaikan ke telinga, sampaikan di bawah dagu sini, leher, shod. Itu disebut gur namanya. Muhajjalin atau muhajjalain, cahaya dari bekas wudu di tangan dan di kaki.
Jadi kalau pemikiran glowing nanti di akhirat glowing ya. Jangan di dunia saja mukanya glowingnya siang malam, muka siang, tangan malam, leher malam. Ya, ada mukanya glowing banget, pas dia angkat tangan begini hilang tangannya. Muka aja di glowingin, tangan mah. Jadi sunnah di sini ya, afdalnya sampai ke teang. Sayyidina Ali kalau berwudu beliau sampai ke teang. Usahakan. Kalau berwudu di rumah oke. Berwudu di tempat umum yang khusus perempuan boleh. Dan kalau berwudu di tempat yang terbuka ada laki-laki, nah ini yang repotnya. Nah, alhamdulillah kita di mana-mana sekarang banyak yang sadar. Tempat wudu perempuan dengan tempat wudu laki-laki dipisah. Perempuan tertutup. Kalau laki-laki biar terbuka nggak apa-apa. Tapi yang repotnya kalau manusianya hibah, yang kayak haulan kurus kumpul, manusia banyak. Ya ke WC aja mengantri sudah. Mau bagaimana lagi sudah. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya perempuan kalau memang tidak ada tempat khusus bergantian wudu. Yang satu memberikan tirai gitu. Supaya apa? Supaya perempuan ketika mengangkat tangan tidak kelihatan auratnya. Udah dipaham kira-kira? Lanjut. Yang keenam, menggerak-gerakkan cincin. Yang tanpa digerakkan tidak akan menghalangi masuknya air ke kulit di bawahnya. Jika cincin dapat menghalangi masuknya air ke kulit di bawahnya, maka wajib untuk digerak-gerakkan. Ibu-ibu pakai cincin. Kalau kita yakin air wudu sampai ke dalam kulit jari dan kita malas untuk melepas cincin, maka menggerak-gerakkan cincin ketika berwudu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kita yakin air masuk ke dalam sampai ke kulit masuknya. Nah, hukumnya sunnah saja. Tapi kalau ada orang punya cincin sudah bertahun-tahun gak pernah dilepas, alias lengket, dan mungkin karena sudah lengket di kulit ini bisa tidak sampai air ke kulit, maka hukum menggerak-gerakkan cincin ini ketika berwudu berubah hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Supaya air sampai ke dalam bawah cincin atau sampai ke kulit. Ya sebaiknya kalau berwudu dilepas cincinnya. Nanti ketinggalan. Yang repotnya kalau dilepas pas lupa habis dah ya. Berapa beratnya cincin emas? Berapa gram? 8 gram. Ayo, yang punya cincin berapa gram cincinnya? Anda punya cincin kan? Cincin kawin masih ada lah. Ada Bu Yai. Kenapa? Dijual. Tukar beras. Ala kuliah. Nah itu cincin ya. Karena kalau seandainya tidak dilepas, dipakai terus, bodoh dipakai, nanti dia kuningnya hilang. Paksa disambung pulang, bayar lagi nanti tukang emas. Ala kuliah. Yang ketujuh, terus menerus mualah. Mualah itu bahasa Arab ya. Antara membasuh wajah dan membasuh tangan.
Arti terus menerus ini ibu-ibu maksudnya adalah setelah kita membasuh wajah, sebelum wajah ini kering dari air wudhu, langsung membasuh tangan. Tangan kanan dibasuh sebelum kering air wudhu yang di tangan kanan, langsung ke tangan kiri. Jangan sawat karing baru pindah ke tangannya. Pas wudhu, tirit, hati dulu. Bisnis ini, pesan kue. Lah, Ocil, kenapa? Pesan Madaina. Oh iya, berapa banyak? 20 jadinya. Oh ya sudah. Ya sudahlah. Ya. Oke. Sip. Tutup. Kering ini air wudhu di muka. Sambung ke tangan. Boleh nggak wudhu seperti itu? Boleh aja. Cuman hukumnya makruh. Jangan wudhu seperti itu. Membasuh wajah di Masjid Ad-Din, membasuh tangan di masjid apa namanya itu? Al-Fajar kan? Mengusap kepala di Masjid Gunung Tembak, membasuh kaki di pesantren Abu Rawang. Model apa wudhu seperti itu? Tapi kalau seandainya dari basuh wajah sampai basuh kaki kada berkantung, kada bersentuhan laki-laki yang bukan mahram, ya wudhunya sah-sah saja. Cuma aneh aja wudhu macam apa seperti itu. Nah, jadi dianjurkan langsung terus menerus. Sebelum banyu yang di wajah kering, langsung tangan kanan. Sebelum air yang di tangan ini kering, langsung ke kiri. Sebelum kering yang di kiri, langsung ke kepala. Terus sampai ke kaki seperti itu. Jangan diputus-putus. Baik diputus karena apa-apapun sebabnya ya. Atau apalagi tidak ada sebab, cuma berteleponan sawat karing sambung lagi. Itu wudhu seperti itu hukumnya makruh. Kedelapan, mengulangi semuanya hingga 3 kali. Tangan kanan 3, tangan kiri 3. Jangan kurang dari 3 kali. Kalau ada orang berwudu kurang dari 3 kali, padahal airnya ada, cuman dia basuh cuma 2 kali, wudunya sah, tapi hukumnya makruh karena dia kurang dari 3. Lain halnya kalau bajunya sedikit. Kalau airnya sedikit, cuman bisa dipakai 2 kali basuhan, ya sudah, itu tidak makruh. Lebih daripada 3 kali, membasuh ke-4, basuh ke-5, 6 dan seterusnya. Apa hukumnya? Kalau ada orang berwudu membasuh tangan, begitu juga yang lainnya, lebih dari 3 kali, 4 dan seterusnya. Jikalau yang dia pakai airnya itu air dia sendiri, hukumnya makruh. Kenapa? Berlebihan, mubadir namanya, israf. Tapi kalau yang dia pakai airnya air masjid, air umum nih yang dipakai untuk sabilillah, wudu di situ, kerannya dibuka banyak, membasuh tangan sampai 4 kali, 5 kali, maka ini bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena berlebihan memakai air sabilillah. Nggak boleh berlebihan. Dan oleh karena itu, mohon maaf ya ibu-ibu, kami pribadi biasanya kalau berwudu atau buang hajat di masjid lalu berwudu, setelah itu biasanya kami pribadi memasukkan infak ke masjid, 10.000 kah, 20.000 kah. Kenapa itu? Supaya gantian air yang dipakai. Khawatir air yang dipakai itu berlebihan. Infak ke masjid, selesai. Paham ya? Nah, selesai tata cara membasuh kedua tangan
kedua tangan, ini tangan kanan dan tangan kiri. Tinggal prakteknya saja ketika berwudu. Sebelum kita lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Masih banyak waktu kita panjang. Asar jam 4 kurang 10. Ada Silakan. Ini ada pertanyaan dari jamaah ya terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi ada pernikahan laki-laki Muslim, perempuannya Kristen, dan beliau ada mendengar penjelasan bahwasanya itu boleh. Ada yang menyampaikan demikian Abu ya, dan beliau ingin mendengarkan penjelasan yang lebih jelas lagi dari Abu ya. Demikian Abu ya. Begini ya, memang kalau menikah laki-lakinya Muslim, perempuannya ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi atau Nasrani. Dalam masalah ini ada ulama yang membolehkan, tetapi dengan catatan ahlul kitabnya ini yang asli. Arti yang asli itu artinya dia beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Isa itu sebagai anak Maryam. Artinya gini ya, agamanya Nasrani, syariatnya Nasrani. Nasrani dan Yahudi zaman dulu nih, zaman Nabi Isa itu nggak salah. Kenapa? Karena Tuhannya Allah. Dan orang Nasrani zaman dulu, zaman Nabi Isa, mengakui Nabi Isa itu adalah putra Maryam. Kitabnya Injil yang asli. Begitu juga Yahudi zaman Nabi Musa, agama Yahudi yang asli. Tuhan mereka adalah Allah. Nabi Musa itu dianggap nabi, bukan Tuhan. Kitabnya kitab Taurat yang asli. Nah, kalau seandainya ada orang yang beragama Nasrani di zaman sekarang, tapi dengan Nasrani yang kayak zaman dulu tuh, para ulama mengatakan apabila yang laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi atau Nasrani tapi yang asli, ulama mengatakan pernikahannya sah. Tapi kalau sebaliknya, perempuannya yang Muslim, laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, ini nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, orang Nasrani atau Kristen zaman sekarang atau Yahudi zaman sekarang, kira-kira Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka siapa? Nabi Isa itu dianggap siapa? Anak Tuhan atau anak Maryam? Karena mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Kemudian kitabnya bukan kitab Injil yang asli, syariatnya bukan syariat Nasrani yang asli, maka MUI Indonesia menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki Muslim tidak sah pernikahannya dengan perempuan Nasrani atau Kristen zaman sekarang. Titik. Itu MUI mengatakan tidak sah. Alasannya apa? Satu, mereka mengakui Nabi Isa itu bukan putra Maryam, tapi mengatakan putranya anak Tuhan. Dua, kitab Injilnya bukan Injil yang asli, sudah berubah. Tiga, syariatnya bukan syariat Nasrani yang di zaman Nabi Isa. Karena inilah MUI Indonesia, fatwa MUI, kemudian Kemenak menyatakan menikah beda agama tidak sah. Paham kira-kira?
Titik, selesai sudah. Jadi kalau ada orang menikah begini, tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa ya? Ketika dia melakukan hubungan, maka dianggap anaknya, hubungan itu hubungan zina, dan anaknya disebut anak hasil dari perzinahan. Udah dipaham kira ya? Jangan coba-coba lah ya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Silakan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Tanya. Ada? Kita lanjut ya. Nah, biar cepat selesai karena berapa lembar ini? Ini bisa sampai ke tahun depan belum selesai juga. Baik, lanjut ya. Yang keempat, kesunahan saat mengusap kepala. Perhatikan Bu ya. Ada perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Ini contoh. Nah, perhatikan betul-betul ya. Membasuh itu digunakan di wajah, di tangan, di kaki. 3 ini. Sedangkan mengusap digunakan cuma di kepala. Kalau yang sunahnya di telinga juga mengusap. Dengan kata lain, kalau kepala ini disiram, bukan diusap, tapi disiram, wudunya sah. Tapi kalau wajah, tangan dan kaki kan dibasuh, tapi dia diusap, diseka pakai kain basah, wudunya tidak sah. Lalu bagaimana perbedaannya membasuh dengan mengusap? Ada tisu guys, tisu panitia ada. Nah, bisa pakai cangkir. Perhatikan betul-betul ya perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Ingatin, yang dibasuh tadi berapa anggota? Pertama, wajah atau muka. Yang kedua, yang ketiga, yang diusap anggota wudu ada berapa? Halo? Ada berapa? 1. Apa itu? Kepala. Nih perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh ibu-ibu, jikalau air yang di telapak tangan ini bisa bergerak, bergoyang nih, ini namanya membasuh. Bisa dimatikan itu story, mati nggak? Satunya. Nah, ini ya, ini membasuh ini. Nah, goyang di tangan ini. Kalau kita membasuh wajah, jangan diangkat tangan kita ini. Ya, jangan begini, cek. Ya, jangan bangunkan anak pagi. Begitu juga di tangan. Ya, di tangan. Ya, di tangan umpama. Nah, bergoyang dia di sini, di jari sini, ini boleh. Nah, begini caranya, salah. Nah, gini ya. Nah, ya, diulangin lah. Basah pokoknya sudah. Nah. Yang penting dia goyang di sini, dia goyang dulu. Goyang di sini. Nah, baru bisa digunakan tarik gini. Nah, ketika tangan kiri menggosok, jangan diangkat-angkat begini. Tahan saja, karena kalau diangkat kembali lagi jadi mustakmal dia. Ya. Nah, paham ya? Tangan kiri begitu. Kan tadi sunahnya dari mana? Dari jari, dari telapak tangan. Set. Nah, sisanya digosok. Nah,
Selesai dah. Makanya kalau orang mengerti tata cara wudhu, separuh gelas ini bisa wudhu. Separuh gelas. Kalau orang mengerti cara wudhu. Tapi kalau orang nggak mengerti cara wudhu, satu ember habis. Yalah. Itu namanya membasuh. Tapi kalau mengusap nih ya. Nah, ini bergoyang airnya di tangan ini, bergoyang. Dibuang. Ada sisa enggak? Ini boleh diusapkan ke kepala. Ini umpama rambut ya. Nah, diusapkan gini boleh. Paham lah? Nah, begitu. Itu perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Nah, tangan dua umpama. Nah, ya. Dada airnya cuman masih ada sisa. Ini boleh disapukan ke kepala. Namanya mengusap. Orang zaman sekarang nyebutnya sekah lah. Mudah dipaham kira-kira? Itu perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Belum mati kan? Oh, belum mati. Nah, mudah dipaham dulu ya. Baik, sebelum kita lanjut, perhatikan dulu ya, biar Abuya terangkan lebih dulu supaya nggak salah nih. Jadi kalau ada orang giliran kepala, dia tidak diusap, tapi dia siram. Ya, umpama wudu di sawar begitu yang cok-cok, kemudian airnya turun. Dibasahnya rambutnya ini bukan lagi diusap, dibasahinya. Sah nggak wudunya? Sah. Cuman kembali ke masalah tadi. Kalau air sendiri hukumnya makruh saja kalau berlebihan. Ya, kalau berlebihan. Tapi kalau airnya air masjid, sabilillah, dia kubur segayungan di kepala, begitu, maka hukumnya bukan lagi makruh tapi menjadi haram. Kenapa? Mengambil air orang kebanyakan. Mudahlah dipaham kira-kira. Jadi wajah, tangan, kaki wajib dibasuh. Yang kita terangkan yang dimaksud dibasuh itu bagaimana? Bergoyang di sini. Tidak perlu Quran dibuka. Itu berlebihan haramnya. Makanya pas Abuya berangkat umrah apa tuh, kalau di WC kita wudu ya, kami di WC di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu di WC-nya deras airnya. Untuk apa? Menyiram kotoran. Tapi ketika wudu, kerannya Pak, deras banyak kami daripada air wudu itu keluar. Kecil airnya keluar. Kenapa? Karena memang begitu. Berwudu tidak boleh berlebihan air. Paham lah kira-kira. Itu mengajari. Apalagi di Mekah itu dia dipicik-cik keluar bajunya, nanti tiba-tiba mati sendiri. Ini kita kadang membuka wudu. Ini bukan lagi membasuh. Ini sudah berlebihan di dalam membasuh namanya. Makanya kami pribadilah, kalau bisa tidak berwudu di masjid, ya tidak usah. Memang afdalnya disunahkan berwudu itu di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Khawatir kalau kita memakai air masjid itu berlebihan dalam memakainya. Mudah dipaham kira-kira ya. Kemudian diperhatikan ya, nanti mungkin akan sampai dalam pelajarannya, cuman Abuya terangkan lebih dahulu. Orang yang mengusap kepala itu sebenarnya yang dianjurkan adalah kulit kepalanya. Kulit kepala. Ini supaya Abuya botak nih. Kulit kepala yang kena. Tapi hampir kebanyakan orang, terutama ibu-ibu, kalau wudu nggak sampai ke kulit kepala. Kenapa? Karena berambut.
Apalagi rambut ibu panjang. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang sebahu, sepinggang. Ada nggak sampai sepinggang bang rambut? Hah? Ada nang keriting, ada nang apa? Karena orang Afrika dibasahin rambutnya, tarik langsung. Dia nggak bisa disiram, rambutnya itu nggak bisa langsung kering. Jadi kalau mandi itu tidak ada nyangkut di kepalanya, maka rambutnya itu kayak mie nyangkut di kepala. Makanya coba pian berumrah, nanti orang-orang Afrika itu macam-macam manusia, rambutnya lucu-lucu. Ya, melihat orangnya aja lucu. Ya, rambutnya lucu, orangnya lucu. Tengah malam ketawa tinggal gigi kelihatan. Ya, orang Afrika itu. Nah, baik. Lalu kalau ada orang berwudu tapi tidak sampai ke kulit kepala banyu tadi, kita mengusap, ketika mengusap tidak diusap kepalanya, kulit kepala, tapi rambutnya. Sah atau tidak? Jawabannya perhatikan betul-betul ya. Jawabannya sah, tetapi dengan syarat. Perhatikan nih, ibu-ibu yang punya rambut panjang, mengusap kepala ketika berwudu walaupun tidak sampai kulit ke kepala, itu hukumnya sah, tetapi dengan syarat. Satu, yang diusap adalah rambut yang masih bercangkok di kepala, bukan rambut wig apa namanya itu? Nah, atau rambut yang bersambung, rambut sambung, hukumnya haram lah. Nah, pakai konde begitu, haram hukumnya. Perempuan nggak boleh pakai konde, rambut sambung nggak boleh. Dulu di Afrika ada perempuan, Bu ya baca di mana, media sosial atau di mana itu. Perempuan ini kepalanya ini keluar ulat, berlubang-lubang kepala ini keluar ulat. Di Afrika kalau tidak salah. Diperiksa sama dokter, digundul, ulatnya dicabutin di kerongkongan ini, di kepalanya. Jadi ketika ditanya kenapa kok bisa ada ulat, oh ternyata perempuan ini, rambut orang Afrika kan lucu-lucu ya, pendek-pendek begitu. Dia menyambung rambutnya orang mati. Jadi orang mati itu atau orang begundul atau apa, nah disambungnya satu-satu. Nah jadi kelihatan punya rambut panjang. Itulah kata ulama sebabnya Allah dan Rasul melarang seseorang, baik laki-laki apalagi perempuan, karena perempuan yang sering menyambung rambut orang lain dengan rambutnya dia, itu dilarang, haram hukumnya. Kenapa? Karena ternyata rambut orang ini mempunyai kuman, ya punya bakteri, masuk ke dalam kulit kepalanya, rongkang dia punya kepala, keluarlah ulat-ulat yang ada di kepalanya. Gatal rambutnya pean. Nah, bergaruh sudah. Jadi kita kembali, boleh mengusap rambut ketika berwudu dengan syarat satu, rambutnya masih bercangkok di kepala. Satu. Dua, yang penting ibu-ibu, perhatikan ini, perhatikan betul-betul, fokus sama saya. Rambutnya tidak keluar dari batas kepala. Batas kepala itu di mana? Di depan, di tengah, di belakang. Rambutnya itu adalah lurus ke arah belakang. Samping kanan, samping kiri, rambut itu turunnya ke bawah. Kalau ada orang berwudu nih, nah, seperti perempuan, rambutnya panjang kan? Nah, ketika membasuh kepala, ujungnya doang sini. Nah, rambutnya nih, nah, mau usap rambut, tapi ujungnya aja. Nah, set katanya. Kira-kira sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena ujung rambut ini sudah keluar dari batas kepala. Ini yang di depan nih. Umpama dia wudu, sap, dia gini kan rambut. Nah, ujungnya sini aja nah. Nah, ketika ditarik ke belakang, cok, keluar dari batas leher ini, batas kepala ini. Nah, akhirnya sampai ke punggung sini. Padahal dia tadi wudunya di sini. Nah, dia tarik ke belakang, rambutnya nih keluar dari batas kepala rambut ini. Wudunya tidak
Maka banyak pembinian nggak paham itu. Cik 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 cik. Dasar. Bisa dipaham kira-kira? 2. Syarat yang ketiga, perhatikan betul-betul nih. Rambutnya tidak bercampur dengan sesuatu benda apapun. Kalau bercampur rambut itu dengan sesuatu benda yang bisa merubah air, maka wudunya tidak sah. Contoh, kalau perempuan kayaknya jarang berminyak rambut. Ada nggak perempuan minyak rambut? Ada ya, tapi jarang. Bahari kan minyak rambut kurang aring. Nah, ya. Masih ada nggak orang aring? Abunya sudah lawas kadang berminyak rambut karena bergundul aja gawiannya. Nah, anak muda pakai minyak rambut tancau, tancau, tancau. Karas kacung rambutnya ini. Briggs, Gatsby. Nah, Gatsby kan apa? Anda yang punya anak bujang nih ya, minyak rambutnya apa itu? Ah, Gatsby, Tanco, Briggs, apa lagi? Terserahlah apa sudah. Abunya sudah puluhan tahun karena minyak rambut karena begundul aja gawian. Ada orang berwudu, baik laki-laki atau perempuan, dia pakai minyak rambut. Lalu dia berwudu, dia ginikan rambutnya, usap, set. Rambutnya ini masih ada minyak rambut. Nah, set begitu. Apa hukum wudunya? Tidak sah. Walaupun dia menyapu di rambutnya dan rambutnya ini masih bercangkok di kepalanya dan rambutnya tidak keluar dari batas kepala, tapi rambutnya ini bercampur dengan minyak rambut Briggs, Gatsby, apalagi Tanco, apa tadi nama-nama yang sebutin aja berataan. Begini dia, saya wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air wudu yang diusapkan ke kepala tadi bercampur dengan minyak rambut. Itu bahasa fikihnya menjadi mutaghayyir. Mutaghayyir. Itu sama juga di tangan. Di tangan tadi habis apa namanya pakai ini apa namanya? Hand body, Nivea ke apa, Vaseline ke apa? Masih belepak di sini nah. Ya, belepak bahasa Banjar ya. Bodoh langsung ini dasar wudunya. Kenapa? Karena air wudu bercampur dengan Nivea tadi. Mutaghayyir hukumnya berubah dengan air wudunya itu berubah dengan benda tadi. Jadi kalau sebelum wudu bersihkan dulu. Ya, bersabu dulu bersihkan, hanya wudu. Pahamlah kira-kira. Masih ada 50 menit lagi. 50 menit, 20 menit. Kita lanjut ya, ikutin semuanya. Kesunahan saat mengusap kepala. 1. Mengusap seluruh bagian kepala. Ini sunnah, mau laki-laki mau perempuan semuanya begini. Semuanya. Bagaimana caranya? Sunnah meletakkan kedua jari di pelipis. Ya, nih dua jari. Kedua ibu jari maksudnya. Kedua ibu jari di pelipis nih sini. Dan mempertemukan kedua jari telunjuk. Nih. Ya, yang lain juga bisa. Nah, cuman yang karena utamanya di sini yang ketemunya. Nah, gini. Memulai mengusap dari bagian kepala depan. Ya. Hingga bagian belakang. Ya, mau punya rambut pendek, mau punya rambut pandang, mau punya rambut panjang, botak, gundul pacul, longor, apalagi mas? Bahasa Banjar longor. Pokoknya kepala semuanya begitu dulu. Nah, gini caranya. Nah, ini ya, nah sini. Basahin tangan, nah, taruh sini.
Usap, set sampai ke belakang sini. Set. Ya, sekali lagi. Set sampai belakang. Nah. Itu dulu sunnahnya. Paham kira-kira? Nah, ini supaya bercahaya di kepala nanti di akhirat. Jangan cuma begini cik 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 cik. Nanti bercahaya cuma di sini. Sinyal lampu handphone aja berbunyi cik cik cik. Tapi kalau di kepala berantakan, cahayanya besar. Pilih yang mana? Mana yang paling nyaman di akhirat nanti bukan kita yang mencari Nabi, Nabi mencari kita. Kalau orang mengaku-ngaku kan gampang, tapi kalau diakui sama orang nyaman. Aku murid guru sekumpul jadinya. Nyaman benar mengaku-ngaku, padahal kan ada suara mau belajar guru sekumpul. Aku ini murid guru sekumpul Bari. Semua orang bisa mengaku, tapi kalau guru sekumpul mengatakan itu muridku, itu anak angkatku, aman sudah. Tidak lagi pengakuan. Kalau mengaku-ngaku beratan orang bisa. Nah begitu juga di akhirat. Yang paling nyaman bukan kita mencari Nabi, tapi Nabi mencari kita. Bagaimana Nabi mencari kita? Gampang aja. Bercahaya dia di kepala, di muka, di tangan, di kaki. Makanya kalau guru jangan segini seuntir. Cahayanya redup, sekepalaan beratan, biar tamam lampunya. Oh, jar Nabi umatku sini. Bertulisan ngarannya sini namanya fulan bin fulan. Sini jar Nabi. Sini. Ada orang datang mengaku ya Rasul, aku umat engkau. Tahun berapa engkau hidup? 2024. Kata Nabi di mana? Ikam hidup 2024. Bujur aja itu umatku. Tapi ikam bukan umatku. Kenapa? Kada suabudu atau berudu tapi sembarangan. Ndak saudunya. Jar Nabi kau bukan umatku. Walaupun hidup di tahun 2024 seperti ini. Nah ingatin, usahakan kepala sok sampai ke belakang. Semuanya sunnah. Yang punya rambut panjang, rambut pendek, kada bisi rambut, botak, longor, profesor. Kenapa disebut profesor? Itu bahasa orang bahari. Kenapa? Karena biasanya kalau profesor kepalanya kada berambut. Ya, perhatikan, lanjut ya, ikutin semuanya. Jika rambutnya pendek, sekali atau terlalu panjang, seperti rambut wanita, rambutnya ibu-ibu nih, tidak perlu dikembalikan ke depan lagi. Jadi kalau punya rambut pendek seperti Buya Gundul, atau pendek sekali, atau panjang sekali kayak ibu-ibu, maka cukup sekali gini aja ke belakang, sudah selesai. Itu dianggap sudah menyapu seluruh kepala. Tidak dianjurkan untuk kembali. Nah, cukup sekali itu selesai. Tapi kalau ada orang punya rambut yang sedang, sesenti lah segini ya, ini kan bisa bolak-balik nih rambutnya. Kalau diusap begini, nah teruntuk, dikembalikan lagi dia. Kalau ada rambutnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, sedang, maka dianjurkan untuk dikembalikan ke depan, satu ke belakang, kemudian tarik lagi, supaya rambut yang tadi roboh begini, roboh kembali dia, set begitu. Jadi depan basah, belakang basah. Paham kira-kira ibu? Nah jadi kalau nak seperti Abuya Gundul atau ibu-ibu rambutnya panjang, cukup sekali gini aja, selesai. Sudah dianggap menyapu, mengusap seluruh kepala. Ketika mengusap, sunnah berdoa. Ibu-ibu doa kemarin hafal atau sudah belum? Ada potongan. Nanti insya Allah di di pondok nanti dituliskan, jadi fotokopi, jadi cukup selembar aja dihafal. Di doa, berdoa bu, sambil berudu sambil berdoa.
basuh wajah ada doanya, tangan kanan ada doanya. Ya. Nih, ketika mengusap kepala apa doanya? Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhilni tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluka Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ini bacaan ketika mengusap kepala. Allahumma ya Allah ghashini penuhilah aku birahmatika dengan rahmatmu. Ghashini itu bahasa kitanya curahkan. Curahkan, kubuikan ya orang Banjar. Wa anzil turunkanlah alayya min barakatika berkahmu kepadaku. Wa adhilni teduhkanlah aku tahta di bawah zilli bayang-bayang arsyika arasmu. Aras ini adalah makhluk Allah yang paling besar, itu aras. Semua ciptaan Allah yang di seluruh jagat alam raya ini, dari dunia ini, dari bumi sampai keluar angkasa, semuanya alam zahir, alam syahadah, alam ghaibah, paling besar Allah ciptakan itu adalah aras. Yauma di hari la dhilla tidak ada tempat berteduh illa dhilluka kecuali teduhanmu. Allahumma ya Allah harrim haramkanlah sya'ri wa bashari rambut dan kulitku alan nar dari api neraka. Jadi api neraka jangankan menyentuh kulit, nyentuh bulu kita, bulu-bulu di badan ini dia tidak mau menyentuh. Makanya didoain ketika usap kepala, jangan sampai ya Allah, cegahlah api neraka jangan sampai menyentuh bulu-buluku, apalagi sampai ke kulitku. Kenapa disebut bulu? Karena bulu yang paling banyak tumbuh adalah di kepala. Nah, sambil berdoa itu tadi. Lanjut ya. Nomor 2, mengusap kedua telinga besertaan mengusap kepala. Jadi kalau mengusap kepala, ibu-ibu usap kepala sekalian kenakan telinga. Nah, kita dulu pernah belajar waktu membasuh wajah sudah kena telinga. Basuh wajah 3 kali, maka ke telinga juga kena basuhan 3 kali. Giliran kepala, kena rambut, kena kepala, kenakan juga telinga. Sudah berapa totalnya? Mengusap kepala berapa kali? 3 kali. Basuh wajah berapa kali? Berarti telinga sudah kena berapa? 6 kali sudah kena air wudhu. Nanti kita akan bahas apa hikmahnya kok telinga itu paling banyak kena air wudhu. Totalnya nanti telinga ini kena air wudhu adalah 15 kali. Kok bisa banyak Abu ya 15 kali? Kenapa 15 kali? Nanti kita bahas hikmahnya itu apa. Karena dosa yang paling banyak itu di telinga.
Ya. Aku kan merumpi. Enggak, aku enggak merumpi, cuma mendengarkan. Ya. Semakin pelan bicaranya, semakin lihip mendengarkan. Ya. Ibu itu kan kalau merumpi ya nyaring, tapi kalau semakin pelan suaranya itu semakin rahasia itu. Ya. Mohon maaf Bu ya, di sini nggak ada, di sana, di sini nggak ada beda. Nanti kita bahas ya. Nah, itu kenapa seperti itu, ilmu tasawufnya di mana itu nanti. Baik, kenapa kau kena telinga juga? Kita bahas hal ini. Ikutin hal ini untuk menghindari perselisihan ulama yang mengatakan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala. Di telinga ini Bu sengketa, ya lahan sengketa, karena sengketa makanya ribut terus, namanya sengketa kan ribut. Sebagian ulama mengatakan telinga masuk wajah, makanya di dalam mazhab Syafi'i ketika membasuh wajah kenakan telinga supaya berdiam sudah, jangan lagi sengketa. Sebagian ulama mengatakan tidak, telinga tidak masuk wajah tapi masuk kepala. Nah, itu kayak Imam Malik, kalau telinga masuk wajah Imam Hanafi, telinga masuk kepala Imam Malik. Sudah Imam Syafi'i ngambil tengah. Sudah ketika mau usap kepala kenakan telinga juga. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan telinga ini tidak masuk wajah, tidak masuk telinga. Makanya nanti setelah selesai kepala diusap lagi telinga itu. Totalnya nanti semuanya ada 15 kali. Supaya apa? Supaya kurang dosa telinga ini. Nanti kita akan bahas ya, akan datang insyaallah. 3. Terus menerus mualah di antara membasuh kedua tangan dan mengusap kepala. Artinya setelah tangan langsung diusap kepala. Jangan kayak tadi ya kita kisahkan, basuh wajah di mangga, basuh tangan di Lemaruk, mengusap kepala Gunung Tembak, membasuh kaki di pesantren Amburawang. Gaya wudhu apa itu? Ya. Yang keempat, mengulangi semuanya hingga 3 kali. Ini kepalanya sampai mengenai telinga sebanyak 3 kali. Jangan kurang dari 3, jangan lebih dari 3. Bisa dipaham kira-kira? Wallahu a'lam. Tinggal 4 menit lagi selesai sudah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, satu lagi aja ya. Baik. Ingatin ya, akan datang halamannya. Jadi ini ya pertanyaan beliau. Beliau mau membayar hutang atau qada puasa Ramadan pada saat bulan Rajab. Apakah beliau ini ingin mendapatkan juga berkahnya puasa Rajab? Apakah niatnya harus 2 atau satu aja niat berkodok? Demikian. Para ulama kita dalam mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggabung niat. Tapi niat qada itu nomor 1, kemudian niat sunnah yang selanjutnya. Contoh, besok ada apa? Minggu ya ahadnya. Hari Senin umpama, hari Senin malam hari berniat, ada ibu yang lagi haid tahun lalu dan sebagainya, apapun uzurnya, niat di malam Senin, aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala, dan aku niat puasa Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kebetulan itu tanggal 15 dan puasa putih karena Allah Ta'ala. Kebetulan nisfu Sya'ban dan puasa nisfu Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Dan itu yang enak.
pemasukan banyak, pengeluaran sedikit. Orang bisnis kan begitu. Bisa ya? Nggak boleh. Ustazah si fulan nggak ada membolehkan, biarin aja. Kan ada ustazah yang di TV nggak membolehkan, enak saja, nggak usah didengarin. Ya, ikutin Abu ya, insya Allah aman. Paham ya? Baik. Cukup? Insya Allah kita sambung lagi besok pengajian di pesantren di Murawak. Abu ya terus datang ke sini, ke Maru, ke Manggar. Ibu-ibu nggak pernah ke sana. Kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu benar Jalan Banjar ya. Ayo besok majlis taklim di pondok ya, ikut semuanya. Kemudian insya Allah nanti Abu ya berangkat tanggal 2 Februari berangkat umrah lagi. Bawa jamaah. Banyak. Udah tahu dah. Pokoknya majlis taklim aja. Ya. Abu ya berangkat tanggal 2 Februari, insya Allah umrah lagi bawa jamaah, pulang mungkin tanggal 16 Februari, ya 16 Februari. Kemudian mungkin kalau jadi bulan puasa berangkat lagi, ya sampai hari raya di Mekah. Kalau jadi nanti bulan puasa. Siapa yang berangkat kepingin berangkat umrah 32 juta, 13 hari, totalnya 15 hari, tinggalkan Balikpapan. Kalau bulan puasa 42 juta. Yang kepingin haji langsung berangkat, haji furoda, kita buka dengan harga 195 juta. Pendaftaran haji ditutup akhir daripada bulan Maret 2024. Nah, siapa tahu ada yang gali-gali tanah di belakang rumah, dapat emas 10 kilo, lancar aminnya. Langsung berangkat haji. Jangan nukar mobil, nukar motor ya, langsung berangkat haji. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.